Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Idhar MPD selaku Kepala SMA Negeri 6 Samarinda. Yang saya hormati Bapak Joni MPD selaku Waka Kurikulum SMA Negeri 6 Samarinda. Yang saya hormati Bapak Syamsuddin Esos selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 6 Samarinda. Yang saya hormati Pembina Kepribadian Siswa Islami SMA Negeri 6 Samarinda. Yang saya hormati Mentor Pembinaan Kepribadian Siswa Islami SMA Negeri 6 Samarinda. Dan adik-adik kelas 10 dan kelas 11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara peresmian Pembinaan Kepribadian Siswa Islami SMA Negeri 6 Samarinda. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah pada Rasulullah SAW beserta pada para keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengucapkan selamat bergabung di konferensi video peresmian Perisai, yaitu Pembinaan Kepribadian Siswa Islami SMA Negeri 6 Samarinda. Kita tentunya berharap dapat melaksanakan acara ini secara offline. Namun dengan kondisi kita yang tidak memungkinkan sekarang, maka kita hanya dapat melakukannya secara online. Semoga dengan dilaksanakannya secara online ini tidak mengurangi semangat kita dan tidak mengurangi keberhasilan kita dalam acara ini. Semoga Allah mudahkan kita dalam segala urusan. Untuk mengetahui kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Tilawatil Al-Quran. 3. Penayangan video perkenalan mentor Perisai SMA Negeri 6 Samarinda. 4. Sambutan dan peresmian Perisai oleh Kepala SMA Negeri 6 Samarinda. 5. Penyampaian materi dengan tema Remaja Milenial Menuju 5.0. 6. Pengarahan kuis online berhadiah dan pengumuman. 7. Penutup. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Hai, gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Semoga Allah ngiringi sehat dan bahagia terus ya. Jomblo mah emang harus selalu bahagia. Kuilah. Kamu tahu nggak apa itu perisai? Emangnya apa itu perisai? Perisai itu pembinaan kepribadian siswa Islami. Oh gitu. Emangnya di perisai itu ngapain aja sih?
Jadi, perisai ini sebenarnya wadah buat kita ngobrol bareng, nongki bareng, kalau misalkan lagi nggak corona. Terus tuh diskusi bareng, main bareng, yang intinya kita bisa tumbuh bareng-bareng. Wah, keren juga ya. Emangnya kenapa sih harus ada perisai? Perisai ini ada khusus buat kalian yang menjadi remaja keren tapi benar. Maksudnya gimana tuh remaja keren tapi bener? Jadi di perisai ini nanti kalian bakal dibina buat jadi remaja yang keren. Gak cuma pinter di sekolah doang, tapi juga pinter di bidang lainnya, termasuk jadi remaja soleh yang asik. Keren banget ya. Oh, jadi kayak kita tuh jadi semacam remaja yang gaul tapi tetap taat gitu ya? Iya dong, mantap kan? Mantep jiwa. Oh iya, perisai ini adalah program kajian keislaman langsung dari sekolah loh. Di sini juga kalian bakal banyak dapat motivasi buat ngecharger diri. Oh, maksudnya ngecharger diri tuh apa? HP aja daya baterainya bisa habis kan, apalagi manusia kayak kita yang imannya bisa naik turun. Makanya diri kita harus di-charger. Oh, jadi gitu ya. Nah, kalian pasti udah tahu kan kalau semua perubahan, semua kekerenan itu tergantung usaha kita sendiri. Hah? Apa tuh maksudnya? Jadi, maksudnya ya ayo kita mulai semangat menelusuri perubahan menuju kekerenan yang hakiki itu. Caranya gimana? Ya jelas, nggak boleh kelewatan sama programnya perisai. Sayang loh kalau kelewatan, hadiahnya juga bakal lewat. Iya kah? Wah, hadiahnya apa aja nih? Udah deh, ikutin aja dulu. BTW, aku mau ngucapin selamat dulu nih ke kalian. Banyak-banyak syukur deh karena kalian ada di sini. Alhamdulillah. Oh iya, aku mau tanya lagi nih kalau Udah deh, jangan banyak tanya ya. Yang penting ikutin aja kegiatan ini yang rutin. Oke deh. Doain ya, semoga aku dan teman-teman yang lain bisa istiqomah ikut perisai ini. Amin. Kita ini saling mendoakan kok untuk yang terbaik pastinya. Semangat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di kegiatan perisai selanjutnya. Dadah. Oke, selanjutnya kita bakalan kenalan sama kakak-kakak mentor atau biasa kita sebut kamen. Hey yo, kamen perisai cek. Oh, you came into this life, brought up as an orphan child through a time of deep despair. Oh, Muhammad, your days at work began as a fair and honest man. You showed just how much you care. And one night in that cave, when the archangel came, and your life in this world would never be the same. Rasulullah, Habibullah.
Habiballah, I really love ya. Rasulullah, Habiballah, peace be upon ya. Rasulullah, Habiballah, Rasulullah, oh Rasulullah, oh Habiballah, showing me the way. Rasulullah, oh Rasulullah, oh Habiballah, day I see your face. Rasulullah, Rasulullah, Habiballah, Rasulullah, showing me the way. Rasulullah, 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 day I see your face. You brighten up my day, and in my heart you stay. With every breath I take, oh Muhammad, I will never leave your way. Assalam. Positif, termasuk dalam kegiatan majelis kita ini. Majelis adalah suatu perkumpulan di mana kita sebagai manusia yang harus mengetahui ada dua hal. Kita sebagai manusia adalah punya hubungan vertikal dan punya hubungan horizontal. Yang mana vertikal itu? Yaitu hubungan kita kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hubungan horizontal kita adalah hubungan antara kita dengan sesama, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun teman-teman kita yang ada di luar sekolah. Kepada ibu pembina dan saudara-saudara mentor yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga. Terima kasih banyak yang tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal dengan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada jerih payah ibu dan saudara-saudara mentor untuk membimbing adik-adik kita, anak-anak kita sebagai penerus generasi muda ke depan. Perlu saya sampaikan bahwasanya majelis ini adalah majelis ilmu. Ilmu itu harus kita kejar. Ilmu itu harus kita cari. Ilmu itu harus kita raih. Dengan cara apa? Tentunya dengan usaha. Usaha yang kita lakukan adalah usaha untuk meraih dunia dan akhirat. Tentunya kejayaan dunia dan akhirat. Di mana dalam hal ini kita sebagai manusia tentunya harus bekerja, harus berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang perlu saya tekankan, kenalilah bakat kalian, kenalilah diri kalian. Insya Allah apabila mengenali bakat dan ilmu kalian, maka hasilnya Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa berguna bagi diri kita masing-masing untuk meraih dunia dan akhirat. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, saya menyampaikan bahwasanya dalam suasana atau COVID-19 ini perlu saya tekankan kepada anak-anakku sekalian, dan tidak pernah dan tidak bosan-bosannya saya menyampaikan bahwasanya kita harus senantiasa disiplin. Disiplin dalam arti harus senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dari hal-hal yang sifatnya merugikan diri sendiri. Jadi dalam hal ini adalah mari kita menjaga batin kita, fisik kita, tentunya dengan cara kita masing-masing. Untuk menjaga batin kita supaya dalam keadaan baik,
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya melalui jalur majelis ini. Kemudian untuk menjaga fisik kita tentunya dengan kegiatan-kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat untuk kita sekalian. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di tahun pelajaran 2020-2021 ini tentunya kita banyak kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah adanya proses pembelajaran secara daring, yaitu dalam jaringan. Daring itu dalam jaringan, luring luar jaringan. Kita dalam posisi daring. Tentu membutuhkan kesiapan daripada kita, baik menyangkut masalah materi maupun menyangkut masalah jiwa dan mental kita. Yang kita gunakan sekarang adalah media. Media ini bisa berakibat positif, bisa juga berakibat negatif pada diri kita masing-masing. Yang mana positifnya? Positifnya adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan majelis taklim, contohnya membuka aplikasi-aplikasi yang menunjang dalam proses KBM maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya positif. Tapi di lain pihak, media ini bisa merusak, bisa membawa kita ke hal-hal yang sifatnya negatif, yang menjerumuskan diri sendiri ke hal-hal yang di luar daripada yang diharapkan oleh kita, orang tua kita, maupun masyarakat pada umumnya. Jadi himbauan saya dalam penggunaan smartphone adalah harus bijak, harus pandai-pandai menggunakannya. Sebab apa? Ruang waktu tidak punya batasan lagi apabila kita menggunakan smartphone. Himbauan saya sekali lagi, gunakan smartphone ini sebaik mungkin untuk belajar. Tujuan utama kita adalah belajar, belajar, dan belajar. Apa itu belajar? Belajar itu melibatkan seluruh aktivitas fisik, melibatkan seluruh kemampuan fisik untuk mengetahui apa yang kita belum ketahui. Jadi proses belajar adalah proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Dengan bergabungnya kalian atau anak-anakku sekalian di majelis ini, saya berharap ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita masing-masing, orang tua kita, dan masyarakat. Himbauan saya sekali lagi, kita masih dalam suasana COVID-19. Jangan terlalu banyak keluar rumah. Apabila keluar rumah, itu adalah hal yang sangat penting berarti, ya. Apabila keluar rumah, jangan lupa pakai masker, ya, pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga kebersihan. Sebab apa? Kita tidak tahu, ya, walaupun bagaimana Tuhan itu adalah pemberi penyakit dan penyembuh penyakit, tapi harus ada upaya dari kita. Upaya kita apa? Upaya kita adalah menjaga kebersihan pribadi kita masing-masing, ya. Kepada ibu dan mentor, saya menggunakan dua media, dua layar di rumah ini. Saya baru pulang dari lapangan, bertemu dengan atlet-atlet saya untuk persiapan PON Papua 2021. Tidak mandi, tapi tidak kecium baunya, ya. Mudah-mudahan dengan upaya ini atau tanpa mengenal jeripaya ini, kita bisa bangkit untuk segera keluar dari suasana yang serba terbatas ini di COVID-19. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya ruang waktu, ya, tidak pernah membatasi imajinasi kita untuk berbuat yang terbaik, ya, baik pada diri kita, orang tua kita, maupun sekolah kita. Dan himbauan saya kepada ibu pembina, mari kita bina anak-anak kita dengan baik, mudah-mudahan dapat berakhlak yang mulia, berbakti kepada ibu bapak, orang tua, guru-guru, dan agama, serta nusa dan bangsa. Ini harapan saya, mudah-mudahan dalam kesempatan ini atau dalam pertemuan majelis ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, yang pada akhirnya dapat membawa kita bersih kehidupan dunia dan akhirat. Artinya apa? Di dunianya alhamdulillah tidak menemui kesulitan apa-apa, dan di akhiratnya masuk surga. Itu yang terpenting sebenarnya, daripada
majelis itu. Intinya adalah menggali ilmu. Barang siapa yang keluar rumah dengan mencari ilmu, insya Allah akan berkah ilmu yang dia dapatkan. Itu bisa bermanfaat kepada dirinya dan keluarganya maupun nusa bangsa dan negaranya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Sebagaimana apa yang saya dapat di undangan itu, bahwasanya peresmian majelis ini, sekali lagi saya ingatkan, mari kita bersama-sama dengan kebersamaan, insya Allah semuanya bisa kita atasi. Tidak ada satu persoalan besar kalau kita mau duduk bersama untuk menyelesaikan setiap persoalan, setiap masalah yang ada. Dan tidak ada persoalan kecil apabila kita tumpuk dan menumpuk sampai akhirnya meledak. Sekali lagi, kalau ada persoalan-persoalan, mari kita duduk bersama. Kepada anak-anakku juga sekalian, kepada teman-teman yang tidak sempat bergabung di sini, teman-temannya tidak sempat bergabung di majelis ini, kalau ada persoalan di dalam KBM, sampaikan kepada tim, ya, dalam ini kepada Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 6, ya, lewat tim IT, dalam proses KBM misalnya, ada yang tidak punya laptop atau HP dan sebagainya, bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah untuk mencari jalan keluar seperti apa. Insya Allah saya akan memberikan fasilitas, saya akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses belajarnya nanti. Jadi itu saya punya komitmen, mudah-mudahan kita semua bisa keluar dalam suasana COVID-19 ini dengan selamat, dengan baik, sehat walafiat. Sehatnya menurut WHO itu adalah jika seluruh organ tubuh bekerja dengan baik, sesuai dengan fungsinya, itu adalah sehat. Ya, wafiatnya adalah apabila mental kita, rohani kita bisa berjalan dengan baik, dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Itu kesehatan. Ya, jadi kesehatan secara umum yaitu dari WHO adalah bekerjanya fungsi organ tubuh secara keseluruhan, ya, hati, jantung, ginjal dan semuanya. Sedangkan untuk alfiatnya itu menyangkut masalah rohani kita masing-masing. Kepada Ibu Pembina saya ucapkan terima kasih banyak atas jeripaya Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan amal yang setimpal kepada Ibu, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf, beribu maaf. Yang benarnya dari Yang Maha Kuasa, yang salahnya adalah milik saya secara pribadi. Demikian saya sampaikan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, majelis ini saya nyatakan resmi untuk melakukan aktivitas di SMA Negeri 6 Samarinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi semua teman-teman SMA 6. Kalau dulu sering ke sana, sekarang sudah agak jarang-jarang. Masih sering ke Palaran, insyaallah. Nama saya Haris Jundana, asal Serang, Banten. Untuk saat ini tinggal di Jalan Ring Road Utara. Dia tembusan dari Jalan Suryanata menuju Sempaja, gitu ya, kalau teman-teman pernah tahu. Untuk portofolio, saya dulu pernah menjadi ketua umum lembaga dakwah fakultas, kemudian lanjut menjadi ketua umum lembaga dakwah kampus. Saat ini saya menjabat menjadi koordinator gerakan peduli generasi Islam. Ya, jadi nanti singkatannya GPGI. Kalau teman-teman mau tahu di media sosial, silahkan boleh dibuka di Instagram GPGI atau Peduli Gerakan Indonesia, gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan tahu. Itu juga bagian dari problematika yang
akan kita bahas pada pagi menuju siang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah, wa tahiyyatun mubarakah, wa tahiyyatun ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Hari ini memperkenankan kita untuk bertemu, bermuwajahah melalui online. Insya Allah kita sama-sama berikhtiar, sama-sama berupaya agar pertemuan ini tetap seperti keinginan kita, ya, bahwa dalam pertemuan-pertemuan virtual tidak akan mengurangi esensi atau tidak akan mengurangi transfer perasaan, transfer spirit yang notabene-nya bisa terjadi dalam pertemuan-pertemuan tatap muka secara langsung. Insya Allah, bismillah gitu ya, sama-sama. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik teladan. Kalau kita mau meneladani teladan kehidupan, maka beliaulah yang paling layak, paling baik dan mutlak untuk kita ikuti, gitu ya. Menarik, mengikuti Rasulullah itu bukan kudwah tapi uswah. Apa beda uswah dengan kudwah? Ya. Allah jadikan Rasulullah itu uswatun hasanah. Padahal di dalam bahasa Arab ada istilah keteladanan lain yang disebut dengan kudwah. Kenapa Rasulullah itu uswah bukan kudwah? Jadi hanya ada dua nabi dan rasul yang Allah jadikan uswah bagi umat manusia, tapi bukan kudwah, gitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Rasulullah itu uswah bukan kudwah, sebab uswah itu bagaimana kita mengikuti seseorang detail jejak per jejaknya. Misalnya di anak tangga pertama, Rasulullah melangkah menggunakan kaki kanan. Di anak tangga kedua, Rasulullah melangkah menggunakan kaki sebelah kiri. Anak tangga ketiga sebelah kanan, anak tangga keempat sebelah kiri, terus begitu ya. Maka ketika kita hendak meneladani Rasulullah, kita juga melangkah dengan langkah yang sama. Anak tangga pertama itu kaki kanan, anak tangga kedua kaki kiri, anak tangga ketiga kaki kanan, anak tangga keempat kaki kiri, begitu seterusnya. Jadi Oke, kita mengikuti, kudwah pun mengikuti, tapi cara mengikuti kita terhadap Rasulullah itu berbeda dengan cara kita mengikuti yang lain. Pun sebaliknya, ketika kita mengikuti yang lain tidak seperti bagaimana kita mengikuti Rasulullah. Harusnya seperti itu, gitu ya. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang remaja milenial menuju 4.0 ya, menuju era 4.0. Nah, sebelum ke situ gitu ya. Sebelum ke situ nanti jadi kata Al-Qur'an, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sesungguhnya Allah itu lebih tahu tentang kerisalahan para nabi dan rasulnya. Apa maksudnya? Jadi Allah lebih tahu kenapa Allah itu mengirimkan Nabi Muhammad, gitu ya, mengutus Nabi Muhammad di tanah Arab di tahun gajah dalam kondisi yang kejahiliahan, gitu ya. Kenapa Allah mengutus misalnya Nabi Adam di awal kemanusiaan, gitu kan? Belum ada manusia, masih tinggal di surga, gitu. Allah lebih tahu tentang persoalan-persoalan itu. Nah, sekarang kita hidup di era 4.0, bahkan pada beberapa sisi kehidupan itu sudah 5.0 ya.
Bahkan sudah banyak perkembangan yang luar biasa gitu. Bahkan kalau kita mau ke luar negeri gitu kan, rasa-rasanya Indonesia ini banyak tertinggal gitu. Tapi kita tidak akan membicarakan Indonesianya, justru kita akan membicarakan nanti ada poin-poin yang penting sebagai titik tolak keyakinan kita, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita mau bicara tentang problem, pada hakikatnya ketika seseorang itu hidup di dunia ini, kehidupan itu sendiri adalah sebuah problem. Kenapa? Karena nanti dalam fikih misalnya ada istilah mumayyiz, kemampuan seseorang menjadi dewasa. Apa ukuran kedewasaan dalam fikih itu? Seseorang dianggap sudah balik, dianggap sudah dewasa ketika dia mumayyiz, mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Artinya dalam kehidupan ini memang ada yang baik, tapi di saat bersamaan juga ada sesuatu yang buruk. Gitu. Makanya teman-teman, selama kita hidup pasti akan ada problem, pasti akan ada sesuatu yang buruk. Gitu. Sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, kebaikan itu akan berpasangan dengan keburukan. Ya, sama seperti Allah berfirman, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya. Jadi tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap milah kita. Gitu. Apa milah kita? Agamanya Ibrahim, gitu kan, Islam, mengikuti Nabi Muhammad, gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, selama kita hidup, sejak kita lahir ke dunia, saat itu pula lah kita menghadapi problem, atau saat itu pula lah kita juga menjadi bagian dari problem. Gitu. Nah, kalau bicara tentang problem itu ada dua klasifikasinya. Jadi problem yang memang akan ada terus-menerus gitu ya. Sejak kita ada, problem itu ada. Tapi ada juga problem itu yang bersifat kontemporer. Maksudnya kontemporer itu apa, Kak? Jadi kontemporer itu dia akan muncul, dia akan bertambah dan bertumbuh seiring dengan perjalanan kehidupan. Gitu. Ya. Jadi problematika itu misalnya gini ya, kalau anak kecil problemnya itu pengen main tapi nggak bisa main gitu ya, pengen main misalnya PES gitu kan, main FF gitu, Free Fire, tapi dia nggak punya HP yang support, HP-nya kentang gitu kan. Ya, itu problem dia waktu kecil. Nanti begitu tambah besar usianya, misalnya udah 12 tahun gitu kan, kelas 6 SD. Apa problemnya? Dia menghadapi ujian akhir di sekolahnya. Bisa nggak dia lulus gitu. Begitu nanti SMP, dia menghadapi problema yang bertambah lagi. Dia mulai mengenal lawan jenis. Dia mulai mengenal laki-laki, atau dia mulai mengenal laki-laki dan perempuan gitu kan. Dia mulai mengenal apa itu hubungan antara laki-laki dengan perempuan gitu. Akhirnya dia mulai mencoba-coba gitu kan. SMA nanti lain lagi, dengan lawan jenis dia udah hafal gitu kan. Nah, SMA ini coba-coba, misalnya mulai ngerokok gitu kan. Bukan mulai ngerokok doang, akhirnya dia mulai nongkrong, mulai menemukan gaya hidup yang baru gitu. Nah, ini problem ketika SMA. Nanti perkuliahan problemnya lain lagi gitu kan. Ini kuliah saya mau lanjut atau enggak ya, soalnya saya nggak punya uang gitu, ya kan. Ini kuliah bisa selesai nggak, saya nggak punya uang ini. Belum lagi nanti kalau lingkungan di tempat kuliahnya itu beraneka ragam gitu ya. Ya, ada kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Ada
mahasiswa itu nongkrong-nongkrong gitu kan. Jadi banyakkan nongkrong daripada banyakkan kuliahnya gitu. Nah, itu adalah problem yang berkembang, muncul, bertumbuh dan bertambah seiring dengan pertambahan kehidupan kita gitu. Nah, kalau orang bilang sekarang namanya insecure gitu ya. Jadi buat teman-teman dengar istilah insecure kayaknya ini ya nggak asing gitu. Nah, itu insecure itu bagian daripada efek ketika kita mengalami sebuah problem. Tapi Kak, ada orang yang tiba-tiba insecure nggak ada problem. Itu berarti insecure bagian dari gaya hidup dia gitu kan. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, inilah problem. Jadi kalau kita mau menuju remaja milenial yang berguna, bermanfaat, maka yang harus kita pertama kali refleksikan, yang harus pertama kali kita coba temukan, kira-kira problem yang sedang kita hadapi ini apa? Satu, ya. Jadi kaidah mengambil peran terbaik itu menemukan masalah. Yang kedua, menemukan kemampuan, menemukan potensi diri. Setelah kita tahu masalahnya dan kita tahu ukuran kemampuan kita, maka pertemuan antara keduanya itulah yang disebut dengan usia gitu loh. Pertemuan antara keduanya itulah yang disebut dengan pemanfaatan hidup gitu. Nah, kalau kalian kalau kalian pernah mungkin ini ya mencari informasi atau ngobrol dengan orang lain gitu kan. Kalau kalian sadari, misalnya dalam satu kelas itu ada 36 orang, maka di dalamnya pula ada 36 watak, 36 kecenderungan, 36 keinginan, 36 naluri. Dan naluri ini tingkat dan ukurannya berbeda-beda. Inilah kemudian nanti yang akan memunculkan problem dalam dirinya gitu. Ada orang yang ini misalnya cowok. Mohon maaf kalau ada ibu guru atau bapak guru di sini gitu. Saya mau pakai istilah anak zaman sekarang, Bu atau Pak ya. Apa kecenderungan yang berbeda-beda ini? Ada cowok-cowok itu yang dia menjadi istilahnya itu fuckboy gitu ya. Gitu. Jadi fuckboy itu nggak cukup satu cewek, nggak cukup tebar pesona ke satu perempuan. Dia rasa-rasanya itu pengen memiliki semua perempuan gitu kan. Sama yang perempuan juga sekarang bukan playgirl lagi, tapi ada istilahnya fuck girl gitu ya. Jadi menebarkan perhatian ke orang lain gitu. Itu kan ukurannya beda-beda, ya kan? Ada yang fuckboy-nya tingkat akut, ada yang fuck girl-nya itu ya standar premium lah gitu ya. Nah, tapi itu adalah kecenderungan, itu adalah watak, itu adalah keinginan, dan itu adalah naluri. Bisa nggak itu nanti kita carikan solusinya? Nah, nanti disimak gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, selain itu, kata Imam Syahid, setidaknya ada 4 problem kejiwaan yang dia sudah ada bahkan ketika kita lahir, dan pelan-pelan dia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertambahan dan pertumbuhan kehidupan kita. Apa? Yang pertama adalah problem akidah. Ya, problem akidah ini problem keyakinan. Jadi teman-teman, di dalam surat Al-Baqarah ayat 217 Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka siapa yang tadi saya baca di ayat sebelumnya, Yahud wan Nasara, mereka akan senantiasa terus memerangi kita, yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, sampai kemudian kita murtad dari agama kita. Apa ciri-cirinya? Teman-teman sadar atau tidak sadar gitu ya. Ini perjalanan yang sudah dialami mungkin oleh kakak-kakak kalian, bahwa
ada upaya untuk membuat kita ragu dengan Islam yang ada dalam diri kita, gitu. Apa buktinya, gitu kan? Misalnya apa namanya, di televisi, di media sosial, apalagi di media sosial ya. Jadi di media sosial itu banyak kampanye-kampanye atau banyak tulisan-tulisan yang apa sifatnya itu bisa dibaca semua orang, padahal belum tentu semua orang paham, gitu. Iya kan? Apa problem akidah yang membuat kita ragu? Misalnya sebuah keyakinan bahwa agama itu semua benar, semua sama, semua apa namanya, semua punya tempat yang sama. Nah, ini adalah keyakinan yang tanda kutip dia agak menyimpang. Kenapa? Karena ketika kita berislam, pada akhirnya percuma keislaman kita karena kita juga apa namanya menganggap agama lain juga benar kok, misalnya ya agama B benar kok, agama H benar kok, agama K benar juga kok, nggak salah mereka, gitu kan. Oke, dalam kehidupan kita, kita sebagai seorang muslim mengakui bahwa agama kita yang paling benar itu adalah hak dan kewajiban kita dalam agama kita. Tapi kalau kita mengakui apa namanya agama lain misalnya juga benar, tanda kutip itu bisa menjadi sesuatu yang salah. Oke, kalau kita apa namanya mengakui keberadaan mereka, oke, itu adalah sebuah keharusan, kewajiban kita gitu. Mengakui bahwa mereka juga layak untuk beribadah, oke, itu adalah sebuah kewajiban kita gitu sebagai apa bahkan seorang muslim gitu. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih masuk pertama kali ke Konstantinopel gitu kan, Sultan Al-Fatih membiarkan mereka yang beragama lain untuk beribadah, bahkan apa namanya memastikan ibadahnya bisa berjalan itu. Nah, tapi teman-teman sekalian, ketika kita sudah mulai mencampur adukan agama, nah ini yang adalah salah. Ini adalah problem akidah gitu ya. Sehingga yang paling parah nanti kita ragu dengan identitas keislaman kita gitu. Jadi kalau apa namanya pada akhirnya kita ragu dengan agama, kita ragu dengan Tuhan, kita ragu dengan Allah, gitu kan? Betul nggak sih apa namanya ini seperti ini, seperti ini, seperti ini? Itu berarti kita sudah masuk ke dalam problem akidah, gitu. Kemudian yang kedua adalah problem pengetahuan. Nah, ini yang mau apa namanya saya sampaikan di pertanyaan pembuka di awal, gitu ya. Islam itu punya kelemahan berupa ketertinggalan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Apakah benar? Benar kalau kita apa namanya melihat realita millennials hari ini gitu ya, zaman now apa yang sedang kita hidup saat ini, benar gitu loh. Tapi apakah Islam apa terus akan mengalami ketertinggalan? Oh enggak. Islam punya sejarah peradaban yang bagus. Kalau kalian ke apa namanya ke Cordoba, Cordoba itu kira-kira daerah Spanyol ya. Kalau kita ke Spanyol itu banyak peninggalan-peninggalan Islam yang dulu di sana pernah menjadi pusat peradaban. Jadi Eropa itu misalnya Inggris gitu ya, Perancis, Belanda itu dulu kalah dengan Spanyol gitu. Bukan kalah apa terjajah, enggak gitu loh. Maksudnya kalah secara peradaban, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, kalah gitu ya. Itu dulu Spanyol. Apa kita juga dulu punya negeri 1001 cahaya di Baghdad gitu kan. Apa buktinya gitu loh. Jadi kalau kita mau ke Baghdad, kita akan menemukan warisan apa sejarah yang luar biasa itu dalamnya gitu. Misalnya
kisah-kisah tentang hikayat-hikayat Islam gitu ya, itu ditulis oleh para penyair-penyair di Baghdad saat itu gitu kan. Bahkan ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu apa namanya filsafat, ilmu sosial gitu, itu banyak tumbuh sejak apa namanya zaman Abbasiyah, itu kan kekhilafahan Abbasiyah gitu. Kalau belajar sejarah kebudayaan Islam, Islam banyak berkembang di zaman Abbasiyah secara pengetahuan gitu, mulai dari sastra, kemudian ilmu sains gitu, optik, medis gitu kan. Bahkan Galileo Galilei yang menemukan apa namanya teropong untuk melihat apa ke bintang-bintang gitu. Sebetulnya ternyata teman-teman, beliau itu hanya meneruskan prototipe yang dulu pernah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam gitu. Misalnya dalam ilmu kedokteran gitu kan, alat-alat bedah itu ternyata pertama kali ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam gitu. Nah, tapi teman-teman sekalian, sekarang problemnya tidak banyak orang Islam, saya nggak mau katakan tidak ada sama sekali, enggak gitu loh. Tapi fakta bahwa rata-rata umat Islam mengalami keterbelakangan secara pemikiran, iya gitu loh, pengetahuan iya gitu. Bahkan apa namanya, kalau kita mau lihat ya, misalnya di Samarinda, berapa sih sekolah-sekolah yang dia menang olimpiade gitu kan, yang apa unggul dalam matematika, sains gitu kan rata-rata misalnya bukan rata-rata ya, banyak juga mereka yang non muslim gitu, dan ini adalah fakta gitu, kita harus mengakui itu, dan ini problem pengetahuan gitu. Ini tantangan buat kita semua, bukan hanya teman-teman, tapi saya juga secara pribadi menghadapi itu gitu loh. Bisa nggak saya secara pribadi juga berkontribusi untuk apa pembangunan peradaban manusia dalam konteks saya sebagai seorang muslim gitu. Nah, ini problem. Nah, kemudian apa setelah akidah, kemudian pengetahuan, berikutnya ada problem akhlak. Saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa akhlak pemuda Indonesia hari ini lebih dewasa syahwatnya ketimbang dewasa pikirannya. Itu. Jadi kadang dia dewasa sebelum usianya. Itu. Jadi anak SD udah abi umi gitu kan, ayah bunda. Aduh, apalagi anak SMA-nya gitu. Anak SMA-nya nih apa kalau SD udah abi umi, anak SMA-nya ini udah apa ya? Ya itulah gitu kan. Apa mengerikan gitu loh. Jadi teman-teman jangan-jangan kita termasuk ke dalamnya gitu. Jadi lebih dewasa syahwatnya ketimbang dewasa pikirannya. Sehingga yang lahir adalah kerusakan-kerusakan moral ketimbang perbaikan-perbaikan akhlak. Gitu. Saya seneng banget apa belakangan itu kan ini ya, banyak meme-meme untuk orang yang nggak ada akhlak gitu kan. Nah, sekarang saya punya alat untuk apa namanya mengingatkan banyak orang, wah kamu nggak ada akhlak gitu loh. Gitu. Nah, jangan-jangan kita termasuk bagian dari orang-orang yang apa nggak ada akhlak itu gitu. Apa ya banyak gitu kan, apa coba aja teman-teman buka di media sosial ngeprank nggak jelas gitu ya, apalagi yang kemarin itu Idul Adha bagikan ke emak-emak kantong kresek, apa modusnya isi daging ternyata isi sampah gitu kan. Aduh, ini nggak ini banget gitu kan, nggak mendidik banget gitu. Belum lagi apa konten-konten yang inilah, konten-konten yang nggak bagus, dan itu semua teman-teman sekalian berbasis pada kecenderungan watak, keinginan, dan naluriah setiap personal gitu. Apa namanya, jadi teman-teman kita ini punya potensi yang sama untuk melakukan
kejelekan gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah problem fisik. Apa problem fisik itu? Pemuda hari ini nih nggak gercep gitu loh. Lemah, pokoknya berangkat ke masjidnya berat gitu kan, berangkat sekolahnya berat gitu, berangkat berangkat ke tempat-tempat kebaikan itu berat, seolah-olah fisiknya itu nggak punya kekuatan gitu loh. Tapi sebaliknya, kalau diajak nongkrong, diajak ngopi, diajak hunting konten, itu semangat gitu loh. Ya inilah nggak sebanding. Jadi anak-anak sekarang secara fisik mageran gitu, kerjaannya rebahan gitu kan, tiba-tiba insecure gitu loh, rebahan, tiba-tiba galau, padahal nggak jelas apa yang lagi dia pikirin gitu kan. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Jadi kita ini Allah berikan potensi fujur, sekaligus Allah berikan potensi takwa kepada kita. Itu tinggal bagaimana kemudian kita mengelola kecenderungan dalam diri kita. Gitu. Ya. Adalah menjadi ikatan terakhir. Gitu. Nah ini buat kita semua ini teman-teman sekalian, evaluasi buat kita semua. Jadi as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin gitu. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya, maka dia senantiasa mendirikan agama, dan barang siapa yang melepaskannya atau meninggalkannya, maka dia sedang menghancurkan agama yang ada dalam dirinya. Nah, teman-teman, kalau sholat, ini indikator terakhir ya, Kalau dalam kehidupan kita sudah mulai meninggalkan sholat, mulai gampang meninggalkan sholat, mulai tidak peka terhadap panggilan-panggilan azan, Allahu Akbar, kita masih leha-leha, kita tidak berangkat segera gitu. Buat teman-teman yang perempuan mungkin kalau dia sedang tidak kedatangan bulan, karena malas dia pura-pura kedatangan bulan, dan dia menjebak dirinya sendiri dalam perasaan itu, saya kayaknya kedatangan bulan deh gitu kan, gitu. Padahal enggak gitu loh, padahal di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Teman-teman sekalian, ketika perasaan itu muncul, maka saat itulah kemudian titik terakhir dari kehancuran agama kita. Kalau kita abai, kalau kita acuh tak acuh, kalau kita bodoh amat gitu ya, kalau kita cuek gitu kan, menganggap itu bukan masalah kita, maka kita juga akan memberikan respon yang seperti itu gitu loh, ya. Kita akan abai, kita nggak akan peduli, kita akan diem aja walaupun kita ngelihat masalah gitu. Walaupun teman kita misalnya lagi mesra-mesraan gitu, kita nggak ada khawatirnya gitu, biarin aja dia terjerumus ke jurang syaiton misalnya. Toh yang penting kita nggak ikut-ikutan. Nah ini juga bagian dari problem gitu. Jadi satu, coba kita lihat ketika kita melihat masalah, apakah kita pemiliknya atau bukan gitu ya. Antara pemilik dan bukan pemilik masalah akan memberikan respon yang berbeda gitu. Nah, kepekaan inilah kemudian yang akan menjadi awal dari respon yang akan kita berikan terhadap masalah gitu loh. Nah, coba teman-teman sekalian, kita buka mata kita buka telinga kita, yang paling penting kita buka hati kita, coba kita dalami problem-problem itu. Jangan-jangan sebetulnya masalah itu ada pada diri kita, ada di lingkungan kita, tapi tidak mengakui. Tapi kita tidak mau mengakui bahwa masalah itu adalah masalah kita, gitulah. Jadi milikilah masalah. Sense of belonging-nya kita tumbuhkan gitu ya, kepemilikan masalah. Ya peka lah gitu loh, sensitif lah terhadap hal-hal itu gitu kan. Yang kedua teman-teman, kita ini punya nggak pengetahuan untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi kalau kita melihat sebuah bangunan yang terbakar, kita ini
punya nggak sih pengetahuan untuk memadamkan api gitu. Nah, kalau kita ngelihat problem gitu kan, kita ini punya nggak sih pengetahuan untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Kenapa kok kita harus mempertanyakan itu? Sebab antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu itu akan memberikan respon yang berbeda gitu. Ya. Pasti akan beda. Misalnya ada soal matematika. Antara dua orang yang bisa dengan yang tidak bisa itu pasti responnya akan beda. Orang yang bisa itu ketika dia kekurangan waktu, dia akan minta waktu ke gurunya, Bu, ini jawabannya panjang, saya minta waktu untuk menyelesaikannya, kan gitu. Tapi orang yang nggak tahu, ini waktu 5 menit rasanya lama banget gitu kan, ya udahlah gitu loh, udah selesai aja gitu kan. Padahal dia cuma nulis ulang permasalahan, gitu. Dia nulis ulang soalnya doang. Nah, jangan-jangan kita juga bagian dari itu. Ketika melihat masalah, kita cuma menuliskan masalah itu ulang. Ketika kita melihat teman kita pacaran, ketika kita melihat teman kita itu punya problematika akhlak, kita cuma menuliskan ulang problem itu. Maksudnya apa? Kita juga mengerjakan problem itu. Kita ikut pacaran, kita ikut nggak ada akhlak, gitu kan? Berbeda dengan orang yang bisa dan tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Walaupun dia mengingatkan teman gitu kan, sudah mengingatkan teman berkali-kali sampai kemudian waktu yang dihabiskan itu panjang, pasti dia akan meminta, ya Allah, semoga teman saya ini Allah kasihkan waktu untuk mendapatkan hidayah. Saya juga Allah kasih waktu untuk terus menyampaikan kebaikan kepada dia gitu. Nah, ini antara orang yang bisa dengan yang tidak, antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu itu berbeda responnya gitu. Nah, kita ada di mana gitu kan? Nah, itu teman-teman sekalian. Yang ketiga, antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu. Ketika melihat sebuah rumah yang terbakar, antara pemadam kebakaran dengan warga setempat, itu pasti responnya beda. Kalau pemadam kebakaran, karena dia punya alatnya, dia tahu tekniknya, dia pakai bajunya gitu ya, kemudian dia bawa mobil itu ke lokasi gitu kan, kemudian bergerak sigap, dia masuk segera menemukan titik api. Kalau kemudian titik apinya tidak bisa dipadamkan, maka dia akan membuat evakuasi supaya api itu tidak melebar misalnya. Ya kan gitu. Tapi kalau misalnya masyarakat setempat, ya mungkin dia akan teriak-teriak gitu kan. Bahkan sekarang syukur kalau dia ngevlog sambil ikut memadamkan api. Kadang ngevlog doang gitu loh. Guys, di belakang saya ini ada sebuah bangunan yang sedang terbakar, guys. Lokasinya di Jalan A, guys gitu. Jadi buat kalian yang belum tahu kabarnya, guys, tolong aja di-share konten ini supaya semua orang tahu, guys gitu. Udah gitu loh. Tapi apakah itu kemudian menyelesaikan masalah gitu kan? Bisa jadi iya gitu loh, tapi tidak secara langsung gitu. Kita ada di tipe yang mana gitu loh. Kita ada di tipe orang yang misalnya ketika kita melihat problem, ini adalah problem agama gitu kan, sebab karena orang-orang tidak paham tentang agama. Akhirnya kita mau belajar agama, mau mendalami agama agar kemudian kita bisa menyampaikan isi-isi kebaikan agama ini dengan baik kepada orang lain, atau kita bagian daripada orang-orang yang senang menjadi penggembira gitu loh. Cuma sekedar bantu nyebar, bantu like, bantu subscribe gitu kan. Yang gitu-gitu doang gitu loh. Yang nggak menyelesaikan masalah gitu. Nah, teman-teman sekalian, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang itu ketika dia mulai sadar mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Maka teman-teman sekalian, saya ingin tutup dengan satu hadis Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarallahu fiman indah. Kemudian di hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin berikan solusi dari setiap problem yang dia hadapi dalam kehidupannya, yufaqihu fid din, hendaknya dia
mempelajari agama, mendalami agama. Sebab orang yang sudah dalam keagamaannya, mulai mempelajari agamanya, dia akan Allah berikan kebaikan dalam kehidupan-kehidupannya. Kita perlu curiga, jangan-jangan kehidupan kita yang penuh masalah, kehidupan kita yang penuh dengan problem itu, sebab karena kita tidak dekat dengan Allah, sebab karena kita tidak paham dengan agama Allah. Gitu. Ya, sehingga Allah cabut kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ayo kita berkumpul di rumah Allah, di rumah-rumah Allah. Melakukan apa? Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari di antara kita, saling memberikan peringatan, saling memberikan nasihat, saling menguatkan, saling mengokohkan dalam berislam. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang seperti itu, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan jalan keluar berupa ketenangan-ketenangan hidup. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan berikan kasih sayangnya yang Allah berikan, yang hanya Allah berikan kepada segelintir makhluk, bukan kepada semua makhluk. Itu. Rahmat Allah ini nanti Allah akan pilih, Allah akan kasih kepada tidak semua orang. Gitu. Kemudian wahaffathumul malaikah, dia akan senantiasa dalam perlindungan malaikat. Malaikat akan lebih peka mencatat kebaikan yang dia kerjakan, dan malaikat akan mempertanyakan kalau ada keburukan-keburukan yang kita lakukan, ini keburukan yang dikerjakan oleh fulan dengan fulan itu, apakah karena kekhilafan, apakah karena kelalaian, atau karena kesengajaan? Oh, jangan-jangan dia khilaf, maka saya tidak catat keburukan-keburukan itu. Wa dzakarallahu fiman indah. Allah akan sebutkan nama kita di antara para makhluk lainnya, itu karena Allah bangga memiliki hamba yang yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, mau terlibat dalam permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya, mau mengambil peran, mau berkontribusi, mau kemudian keluar, tidak hanya memikirkan kebaikan dirinya, tapi juga kebaikan orang-orang di sekitarnya. Wallahul musta'an, alaikal balagh. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dikembalikan ke MC. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.